Mereka takut Orde Baru, tapi tak sadar mereka sendiri yang otoriter. Kalian takut Orde Baru, tapi sadar nggak? Justru kalian yang jadi diktator baru di era demokrasi ini. Kalian bilang takut Orde Baru, takut militer berkuasa, takut kebebasan dibungkam. Tapi lihat diri kalian sekarang. Siapa yang sebenarnya membungkam siapa? Kalian mengklaim sebagai pembela demokrasi. Tapi ketika ada orang yang berbeda pendapat, kalian serang. Kalian bilang menolak otoritarianisme. Tapi ketika ada yang mendukung revisi Undang-Undang TNI, kalian hujat habis-habisan. Apakah demokrasi hanya berlaku jika sesuai dengan apa yang kalian mau? Lalu, kenapa kalian diam ketika revisi Undang-Undang Polri muncul? Kenapa kalian tidak mempertanyakan pasal-pasal yang justru bisa melemahkan KPK dan Kejaksaan Agung? Kenapa kalian hanya ribut soal militer, tapi membiarkan kepolisian mendapat kewenangan yang lebih luas? Kalian takut revisi Undang-Undang TNI karena trauma sejarah. Tapi, apa pernah kalian berpikir bahwa trauma kalian dimanfaatkan untuk agenda lain? Apa pernah kalian bertanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan jika kalian terus menolak revisi Undang-Undang TNI? Revisi ini bisa membuat TNI ikut serta dalam pemberantasan mafia ekonomi, mafia tambang, mafia hukum. Tapi kalian menolaknya dengan alasan takut militerisme. Sementara di sisi lain, revisi Undang-Undang Polri justru memberi kewenangan lebih besar untuk kepolisian tanpa kontrol yang jelas. Misalnya, Pasal 16A, polisi bisa meminta data intelijen dari BIN dan BSSN. Pasal 14, polisi bisa masuk lebih dalam ke urusan sipil dan administrasi pemerintahan. Pasal 30 dan 31, polisi bisa lebih dominan dalam proses hukum, melemahkan Kejaksaan Agung dan KPK. Jadi kalian ini sebenarnya melawan otoritarianisme, atau justru membantu membentuk otoritarianisme baru? Kalian takut TNI kuat, tapi diam ketika kepolisian makin dominan. Kalian bilang anti Orde Baru, tapi kalian sendiri menggunakan cara-cara Orde Baru untuk menyerang orang yang berbeda pendapat. Kalian bilang memperjuangkan demokrasi, tapi yang kalian lakukan justru tirani mayoritas. Demokrasi yang sehat adalah ruang bagi perbedaan pendapat. Tapi yang kalian lakukan justru mematikan diskusi, menyerang yang berbeda, membentuk mob rule. Sekarang aku tanya, siapa yang sebenarnya anti demokrasi? Siapa yang sebenarnya takut pada perbedaan? Dan siapa yang justru sedang dibodohi oleh narasi yang mereka sendiri tidak pahami?